Hai teman-teman, perkenalkan, namaku Komang Madafari Kesuma dengan NIM 24020303019. Di video kali ini, aku akan menjelaskan apa sih itu manajemen operasi. Yuk, simak videonya. Nah, manajemen operasi itu adalah serangkaian aktivitas atau fungsi yang bertanggung jawab untuk mengelola suatu proses, barang produksi, atau jasa. Ini merupakan inti dari bagaimana sebuah organisasi itu menciptakan nilai dari input atau bahan baku, tenaga kerja, dan informasi menjadi output, produk, dan layanan yang diinginkan konsumen. Jadi, secara sederhana itu, manajemen operasi memastikan bahwa barang dan jasa yang diproduksi secara efisien dan efektif memenuhi kualitas dan yang diharapkan dan tersedia saat dibutuhkan. Ini juga melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian seluruh proses transformasi. Lalu, di sini saya akan mencontohkan suatu produksi barang, yaitu pada roti. Nah, proses produksi barang pembuatan roti itu berawal dari tepung, air, ragi, gula, garam, oven, mixer, tenaga kerja, resep, dan listrik. Yang kedua, transformasinya itu pencampuran yang dilakukan pada bahan-bahan menjadi adonan. Yang kedua, pengembangan proofing atau adonan dibiarkan mengembang. Pembentukan adonan dibentuk menjadi roti. Pemanggangan, roti dipanggang dalam oven. Yang terakhir, pendinginan dan pengemasan. Roti didinginkan lalu dikemas. Dan outputnya pun roti siap dijual. Nah, di sini manajemen operasi akan memastikan tepung tersedia tepat waktu, oven bekerja optimal, karyawan dilatih, dan roti yang dihasilkan sesuai standar rasa dan ukuran. Nah, bagaimana sih suatu perusahaan itu menjaga kualitas produk? Yang pertama, melakukan pengenalan kualitas atau quality control. Pemeriksaan produk pada berbagai tahap produksi, input selama proses atau output akhir untuk mengidentifikasi dan memperbaiki cacat. Ini bisa manual atau otomatis. Yang kedua, penjaminan kualitas, quality assurance atau QA. Lebih produktif, fokus pada pencegahan cacat dengan menetapkan standar dan prosedur yang ketat. Yang ketiga, ada manajemen kualitas menyeluruh atau quality management. Pendekatan komprehensif yang melibatkan seluruh karyawan dari semua departemen untuk secara terus-menerus meningkatkan kualitas produk. Yang keempat, ada sertifikasi kualitas, misalnya ISO. Mematuhi standar internasional seperti ISO 9001 menunjukkan komitmen perusahaan terhadap sistem manajemen kualitas yang diakui. Yang kelima, itu ada desain produk dan proses. Mendesain produk yang mudah dengan standar kualitas tinggi dan merancang proses yang meminimalkan kesalahan. Nah, apa sih pentingnya manajemen persediaan? Manajemen persediaan itu adalah kunci vital dalam manajemen operasi karena ia mengelola aliran bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Jadi pentingnya itu meliputi, yang pertama ada mencegah kekurangan atau stock up. Yang kedua, mengurangi biaya penyimpanan. Yang ketiga, optimalisasi arus kas. Yang keempat, meningkatkan efisiensi produk. Yang kelima, respon terhadap perubahan permintaan. Dan yang keenam, ada mengurangi pemborosan. Lalu, ada konsep just in time atau JIT. Just in time adalah sebuah filosofi dan sistem manajemen persediaan yang bertujuan untuk memproduksi atau menyediakan barang atau komponen tepat pada saat dibutuhkan, dalam jumlah yang tepat dan pada tempat yang tepat. Nah, prinsip utama JIT adalah produksi tarik atau pull system yang dimana produksi dimulai hanya ketika ada permintaan dari tahap selanjutnya dalam proses atau dari pelanggan. Yang kedua, mengurangi persediaan atau zero inventory idea. Tujuannya itu meminimalkan semua jenis persediaan, bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Karena persediaan dianggap sebagai pemborosan yang menyembunyikan masalah. Yang ketiga, ada waktu siklus pendek, mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang hingga akhir. Kualitas prima, JIT menuntut kualitas yang sangat tinggi dari pemasok dan dalam proses produksi itu sendiri. Lalu, ada manfaat JIT, mengurangi biaya persediaan dan gudang, mengurangi pemborosan dan kerusakan, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan fleksibilitas dan respon terhadap perubahan pasar,
Dan yang terakhir, mengungkapkan masalah tersembunyi dalam proses produksi. Gimana sih tata letak pabrik yang efisien? Nah, tata letak pabrik itu mengacu pada pengaturan fisik mesin, peralatan, stasiun kerja, dan area penyimpanan dalam suatu fasilitas produksi. Tata letak yang efisien sangat krusial karena mempengaruhi: pertama, aliran material; yang kedua, efisiensi produksi; yang ketiga, biaya operasi; yang keempat, keselamatan kerja; yang kelima, moral karyawan; yang keenam, ada fleksibilitas.